Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ernawati Kala. Teman-teman bisa lihat sendiri identitas saya pada slide. Hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk belajar bersama. Materi yang akan saya bawakan adalah efek Doppler. Teman-teman, ada yang tahu apa itu efek Doppler? Bingung ya? Oke, kita lihat. Teman-teman, efek Doppler adalah efek di mana seorang pengamat merasakan perubahan frekuensi dari suara yang didengarnya, manakala ia bergerak relatif terhadap sumber suara. Teman-teman masih bingung ya? Dari pengertian efek Doppler ini. Baik teman-teman, untuk lebih jelas memahami tentang efek Doppler, mari kita ikuti animasi efek Doppler berikut ini. Yang pertama, sumber bunyi diam dan pengamat diam. Baik teman-teman, teman-teman bisa lihat sendiri ketika sumber bunyi diam dan pengamat diam, maka frekuensi yang didengar oleh pengamat itu akan sama dengan frekuensi yang dipancarkan oleh sumber bunyi tersebut. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa PP dan PS atau kecepatan pengamat dan kecepatan sumber bunyi adalah 0. Baik teman-teman, akan melihat selanjutnya. Teman-teman bisa perhatikan, ya, ini adalah animasi sumber bunyi bergerak dan pengamat diam. Kita lihat sekali lagi, teman-teman bisa perhatikan, ya, ketika sumber bunyi bergerak mendekati pengamat, gelombang bunyi yang dipancarkan oleh pengamat itu akan lebih rapat dan frekuensi yang didengar oleh pengamat itu akan lebih besar. Baik teman-teman, kita ulangi lagi dan teman-teman bisa perhatikan pada slide. Iya, nyaringan bunyi yang didengar oleh pengamat itu tergantung dari frekuensi, dari kecepatan gerak, dari sumber bunyi dan pengamat tersebut. Baik teman-teman bisa perhatikan pada slide. Frekuensi pengamat sama dengan cepat rambut bunyi di udara per cepat rambut bunyi plus minus kecepatan sumber bunyi dikali dengan frekuensi sumber bunyi. Ini adalah rumus dari sumber bunyi bergerak dan pengamat diam. Selanjutnya teman-teman. Oke. Ya, teman-teman, ini adalah animasi sumber bunyi diam dan pengamat bergerak. Kita ulangi lagi teman-teman. Ketika pengamat bergerak dan sumber bunyi diam, frekuensi yang didengar oleh pengamat itu akan berbeda dengan frekuensi yang dipancarkan oleh sumber bunyi tersebut. Teman-teman bisa lihat, ketika pengamat bergerak mendekati sumber bunyi, frekuensi yang dihasilkan oleh pengamat itu akan lebih besar dan lebih rapat. Dan ketika pengamat menjadi sumber bunyi, frekuensi yang dihasilkan atau yang didengarkan oleh pengamat itu akan lebih kecil dan lebih rendah. Teman-teman bisa perhatikan di atas, frekuensi pengamat sama dengan cepat rambut bunyi di udara plus minus kecepatan pengamat per cepat rambut bunyi di udara dikali dengan frekuensi sumber bunyi. Teman-teman bisa perhatikan animasi selanjutnya. Oke, ya, ini adalah animasi sumber bunyi bergerak dan pengamat bergerak. Kita ulangi lagi teman-teman. Ya, berdasarkan animasi ini, kita dapat simpulkan bahwa sumber bunyi dan pengamat bergerak relatif mendekati atau menjauhi satu sama lain. Maka frekuensi yang
didengar oleh pengamat itu akan lebih besar dibandingkan oleh frekuensi yang dipancarkan oleh sumber bunyi tersebut. Teman-teman bisa perhatikan, kita lihat ketika sumber bunyi dan pengamat bergerak saling mendekati, maka frekuensi yang didengar oleh pengamat itu akan lebih besar dibandingkan oleh sumber bunyi yang dipancarkan. Ulangi lagi teman-teman, kita bisa lihat. Ketika sumber bunyi dan pengamat bergerak saling menjauhi, maka frekuensi yang didengar oleh pengamat itu akan lebih kecil dibandingkan oleh frekuensi yang dipancarkan oleh sumber bunyi tersebut. Teman-teman, selanjutnya kita lihat persamaan umum efek Doppler yang dapat dinyatakan dalam bentuk sebagai berikut berdasarkan animasi yang sudah kita lihat sebelumnya. Teman-teman bisa perhatikan, frekuensi pengamat sama dengan kecepatan bunyi di udara plus minus kecepatan pengamat per kecepatan bunyi di udara plus minus kecepatan sumber bunyi dikali dengan frekuensi sumber bunyi. Teman-teman bisa lihat keterangannya di bawah ini. Baik teman-teman, arah atau tanda plus minus ini ditentukan berdasarkan arah sumber bunyi dan pengamat. Baik teman-teman masih bingung ya tentang penentuan arah ini. Teman-teman, penentuan arah untuk kecepatan bila ke kiri, maka tandanya bernilai negatif, dan kecepatannya ke kanan berarti tandanya bernilai positif. Masih bingung ya? Saya punya trik buat teman-teman untuk lebih menghafalnya. Kita ingat bahwa P lebih dulu dari S. Jadi P diletakkan atau VP diletakkan di atas dan PS diletakkan di bawah. Artinya begini teman-teman. Ketika VP dia mendekati VS berarti bernilai positif. Sebaliknya, ketika PS menjauhi VP berarti PS-nya yang bernilai positif. Teman-teman masih bingung ya? Oke, saya akan pakai bahasa sehari-hari kita. Begini teman-teman. Ketika kakak mendekati saya, kakak bernilai positif. Dan ketika saya menjauhi kakak, saya bernilai positif. Artinya, saya tidak boleh mendekati kakak, tapi kakak boleh mendekati saya. Oke teman-teman, bisa dipahami? Baik teman-teman, ini saja materi yang bisa saya bagikan untuk teman-teman. Semoga bisa bermanfaat bagi kawan semua. Jika ada kesalahan dalam menyampaikan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dalam studi teman-teman, baik saya juga. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Dah.